Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Fardiwan Semarbun dengan NIM 4242211009 dengan rekan saya yang bernama Muhammad Refik Afifsyah dengan NIM 42422111025. kami dari kelas TRE Malam A. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bagaimana tutorial menyalakan LED menggunakan blink sebagai pengontrol untuk menyalakan LED-nya. Untuk nextnya silahkan ikuti video yang kamu buat. Oke, let's go. Baiklah, pertama-tama kita buka webnya itu ya Blink Explain Example Browser, yaitu di sini kami menggunakan blinknya boardnya itu ESP8266 dengan connection ESP8266 WiFi, dan di sini kami menggunakan example-nya itu virtual pin rate. Ini baru setelah itu di sini nampak pemrogramannya. Ini tinggal kita copy saja. Ini kita copy lalu kita masukkan ke project. Sini sudah selesai kami copy, dan setelah itu kita masuk ke Blink console. Setelah itu kita buka template, yaitu new template. Nah, di sini ada name-nya. Kita klik name sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kami sudah membuat. Lalu hasilnya adalah ini, sudah terdaftar di sini. Setelah itu kita buka search. Kita buka lagi new device. Setelah itu kita klik from template. Baru kita klik setelah itu create jika sudah, baru hasilnya ini, lalu kita klik. Setelah itu kita buka ini edit dashboard, lalu kita pilih widget boxnya. Jadi kami menggunakan switch untuk mengontrol lampu LED tersebut. Di sini ada data stream. Bagaimana cara membuka atau men-setting data stream, yaitu kita klik ini seperti yang tadi, lalu kita pilih data streamnya. Jadi kami gunakan itu F0, on value-nya 1 dan off value-nya 0. Setelah itu kita save, baru kita save and apply. Dan hasilnya adalah ini. Oke, untuk ini ada lagi untuk device. Kita klik device info, lalu ini kita copy, kita masukkan ke sini yang paling atas ini ya. Kita copy. Baru untuk nextnya ini yang di bawah bisa dijelaskan oleh rekan saya Afif. Oke, lanjutkan oleh Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Refik Afifsyah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang akan kita gunakan. Pertama-tama terdapat define blink template ID, name, dan authorization token. Ini adalah pengaturan awal yang diperlukan untuk menghubungkan perangkat ESP kita dengan Project Blink. Di sini kami menggunakan include, yang dimana include ini mengimpor perpustakaan yang diperlukan seperti include Wi-Fi H dan Blink Simple ESP, yang dimana untuk menghubungkan antara jaringan Wi-Fi dan Blink server. Deklarasi antara SSID dan password ini diperlukan supaya ESP32 bisa tersambung ke jaringan Wi-Fi. Di sini pada program ini kami menggunakan 13 LED, di mana kami sebutkan pada bagian LED pin ini merupakan inputan dari pin GPIO yang telah kami deklarasikan. Pada bagian ini LED on merupakan kami buat dia menggunakan variabel boolean ini
itu digunakan untuk melacak apakah LED sedang dalam keadaan menyala atau mati. Kemudian masuk ke dalam program Blink Right. Di sini kita langsung masukkan saja virtual pin yang sudah kita pakai. Di sini kami menggunakan V0 sebagai virtual pinnya, dikarenakan kami cuma menggunakan satu switch di sini untuk mengontrol 13 lampu. Di sini secara garis besar pada Blink Right V0 itu kami akan memasukkan program untuk apabila switch itu atau widget yang ada di Blink itu setelah kita gerakkan atau kita kendalikan. Tapi di sini tetap ada yang dinamanya void setup. Di void setup ini merupakan fungsi yang dijalankan sekali saja pada awal program ini, sehingga untuk menginisialisasikan koneksi serial antara untuk menghubungkan ke jaringan WiFi dan mengatur pin LED yang kita gunakan sebagai output. Dan kita juga bisa jika kita menggunakan barang secara eksternal itu bisa kita gunakan dia sebagai input. Nah, pada bagian void loop ini adalah fungsi yang akan dijalankan secara terus-menerus. Di sini kami menggunakan Blink Run untuk memproses data dari Blink dan mengatur status LED berdasarkan kondisi yang diberikan dalam Blink Right V0. Kemudian kita masuk ke bagian dalam program yang dimana if. Di sini kami menggunakan if LED on. Ini adalah kondisi yang memeriksa apakah LED on itu adalah true. Jika LED on true, maka blok kode yang di dalamnya akan dieksekusi. Yang bagian sini akan tereksekusi. Nah, di sini kami menggunakan while. Jadi ketika program ini akan berjalan, masih berjalan dalam kondisi true, di sini kami anggap loop ini akan berjalan terus sehingga LED on berubah menjadi false. Kemudian INT random. Di sini kami buat INT random. Di sini ada random LED yang dimana baris ini tuh menghasilkan nomor secara acak antara 0 dan dari 0 hingga jumlah LED yang ada, jumlah LED yang kita pakai. Dan menyimpannya dalam variabel random LED. Ya, karena INT random LED sama dengan random 0, jumlah total, berarti ini akan disimpan di dalam variabel random LED ini. Kemudian kita masuk ke digital write LED pin, yang dimana di sini kami masukkan digital write LED pins random. Yang dimana random tadi itu merupakan random LED itu merupakan bilangan acak antara 0 dan jumlah total lampu yang kita pakai. Di sini dia akan hidup secara acak tanpa kita ketahui. Di sini dimasukkan delay, jadi sehingga dia akan aktif atau menonaktifkan program selama 250 milidetik sebelum melanjutkan. Masuk ke bagian for int integer i sama dengan 0. I lebih kecil daripada jumlah lampu I++. Setelah penundaan 250 milidetik tadi, loop for digunakan untuk mematikan semua LED. Ini mencapai efek bahwa hanya satu LED yang akan aktif pada satu waktu, dan LED yang mana yang aktif akan dipilih secara acak setelah setiap penundaan. Jadi setelah 250 milisecond tadi, semua LED akan dimatikan. Program akan menunggu sebelum 250 detik lagi untuk menghidupkan LED secara acak. Dengan demikian, program tersebut akan jika kita aktifkan switch dalam kondisi on, maka lampu akan hidup dan mati secara acak. Dan jika kita matikan programnya, maka kita matikan switchnya, maka lampu akan mati. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Berikut adalah hasil simulasinya. Setelah kita simulation, maka dia akan mengcompile project. Yang di sini kami menggunakan HP
sebagai pengontrolnya, yang dimana bisa dilihat bahwa switch pada Blink konsol akan berubah sesuai dengan kondisi switch yang ada di HP saya. Sudah saya koneksikan. Di sini kita masih menunggu. Oke. Sini sudah online. Bisa dilihat jika saya tekan switch, maka switch yang ada di sini nyala tanpa saya klik mouse-nya. Berarti saya sudah mengkontrol menggunakan handphone. Di sini sudah saya aktifkan. Nah, berikut juga hasil simulasinya. Lampu akan hidup secara acak dengan dikontrol dengan satu LED. Dia akan hidup secara acak. Oke, sekarang saya matikan. Karena kan masalah koneksi, maka dia tetap jalan karena koneksi saya kurang bagus. Sekian presentasi yang akan saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.